Saya udah bersama salah seorang master di Bandung. Master. Master istilahnya kalau nama dikenalnya kalau ini sehari-hari apa? Pak Asep, Pak Dadang atau gimana? Siapa? Ya kalau teman-teman bonsai sama rumah tuh rata-rata Asep ya. Cuman kalau teman sekolah Dadang lah, teman kerja dulu Dadang. Kalau di Facebook itu Banyak aliasnya. kalau Facebook itu terkenalnya Aing Bonsai. Bisa kalau nanti nge-share cari-cari di Facebook, klik aja, gak ada lagi yang lain. Cuman satu-satunya itu Aing Bonsai, cuman satu-satunya. Jadi gampang nyarinya gitu. Makna dari Aing Bonsai gimana, Master? Awalnya sebetulnya mah iseng aja dulu pas mau bikin akun Facebook. Aing tuh kalau bahasa Sunda sebetulnya ya. Cuman saya ganti G-nya sama K biar kesannya lebih halus. Aing itu kan kasar gitu kan. Jadi bonsai saya terserah saya gitu, istilahnya seperti itulah Aing Bonsai itu gitu. Perkembangan bonsai khususnya di Kota Bandung gimana, Master? Perkembangannya apakah dari segi penghobi, kolektor, petani yang diketahui Master itu gimana perkembangan? Apakah ada perkembangan atau gimana gitu? Kalau saya rasa sangat pesat maju ya, khususnya di Kota Bandung ini sangat pesat lah. Bandung tuh terkenal dengan budidayanya ya, budidaya bonsai. Zaman dulu mungkin orang pada berburu ke hutan untuk cari bakalan-bakalan. Cuman di Bandung tuh terbiasa karena memang mungkin Bandung alamnya tidak mendukung untuk tidak punya hutan lah. Akhirnya berpikir keras para pemain bonsai di Bandung gimana caranya mereka ingin memiliki satu objek material bonsai dengan kualitas yang bagus. Akhirnya mereka berpikir untuk budidaya istilahnya gitu ya. Jadi kalau orang kan budidaya tani, sayuran, pohon jati kayak gitu ya. Di Bandung teman-teman hobis bonsai itu bertani bakalan bonsai gitu ya. Mereka perbanyak dari setek, dari cangkok dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk saat ini ya alhamdulillah mungkin ya di hampir semua daerah budidaya bonsai itu sudah merata lah. Hampir seluruh khususnya Pulau Jawa, Sumatera sudah mulai banyak pemain-pemain yang budidaya gitu ya. Jadi mereka tidak mengandalkan lagi galian alam gitu. Beberapa memang masih ada yang mengandalkan galian alam gitu. Mungkin seperti itu ulasannya ya kalau masalah di Bandung itu baik. Pemulanya juga sekarang hebat-hebat di Bandung, pinter-pinter. Karena memang sekarang kan zamannya sudah sangat terbuka ya dengan media sosial ini. Jadi orang sebelum turun tuh mereka sudah bisa lihat, sudah bisa belajar dari medsos gitu ya. Tidak kayak zaman dulu pengen belajar bonsai itu susah gitu, biayanya malahan mahal gitu ya. Pengen tahu aja susah gitu. Seperti Terus itu. kalau di bonsai itu kan banyak gaya gitu ya. Gayanya gaya-gaya apa aja tuh kalau di bonsai ini buat yang pemula gitu kan, yang belum tahu gitu. Kalau gaya bonsai sebetulnya standar ya, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Ada gaya dasar itu cuman ada 5 ya. Ada formal, informal, slanting, semi cascade dan cascade gitu. Terus ada pengembangan lagi dengan literati, bunjin style itu kayak gitu ya. Cuman untuk aliran, untuk bonsai sekarang ada beberapa aliran dalam dunia bonsai itu ya. Ada aliran naturalis satunya, ada aliran ekspresionis, terus ada aliran surrealis gitu. Seperti itu. Jadi naturalisme, ekspresionisme dan surrealisme gitu. Tapi kebanyakan biasanya gaya apa itu alami atau gimana itu? Sebetulnya itu kembali ke masalah selera ya. Kalau masalah itu kembali ke masalah selera. Seperti halnya kita lah. Seleranya mungkin berbeda-beda ya. Dalam hal fashion aja misalkan, dalam hal berpakaian kan pasti setiap orang berbeda-beda. Demikian juga dengan seni bonsai, hampir sama lah, nggak jauh dengan misalkan seni lukis. Cuman bedanya kalau seni lukis, seni patung itu seninya itu statis ya.
karena begitu dikerjakan dia selesai. Berbeda dengan bonsai. Bonsai itu never ending art, jadi seni yang tidak pernah mengenal batas akhir, tidak pernah selesai karena dia terus grow, tumbuh, butuh perawatan. Bagaimana caranya mempertahankan bentuk, menyempurnakan bentuk, mempertahankannya terus sampai ya tetap menjadi bonsai yang berkualitas gitu. Kalau pohon apa ya aja yang bisa dibonsai itu patokannya gimana? Pohon-pohon yang dibonsai itu salah satu syaratnya itu beberapanya itu ya berbatang keras ya. Terus daun bisa kecil, dia kuat tumbuh di pot. Terus umurnya itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun kuat gitu. Jadi istilahnya bukan tanaman-tanaman yang umurnya itu instan ya sesaat, misalkan ada kalanya misalkan 6 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi jenis-jenis bonsai itu ya syaratnya seperti itu. Daun bisa kecil, berbatang keras, bisa kuat tumbuh di dalam media yang sangat terbatas, dan umurnya itu panjang gitu. Biasanya itu kebanyakan itu lokal atau impor atau pohon-pohonnya gitu kan? Apakah misalkan khas negara kita, misalkan ada ciri khas atau yang bagus itu, apakah yang tanaman impor atau gimana? Sebetulnya mau lokal maupun impor sama-sama, karena bonsai itu yang dilihat itu seni ya, kualitas seninya itu sendiri gitu ya. Jadi jenis itu semuanya sama baik gitu ya. Cuman kalau masalah jenis impor atau lokal itu tergantung tren. Biasanya ya di kita kan ada tren-trenan ya, misalkan trennya lagi ke fikus atau ke apa ya, kayak sekarang contohnya ya, trennya di bonsai Indonesia ini, di Indonesia ini pada saat ini gitu ya, yang sangat lagi booming itu untuk jenis anting putri ya, melati hutan gitu ya kalau istilahnya. Sekarang lagi sangat tren. Tapi tetap kembali ke kualitas juga gitu ya, kualitasnya. Jenis-jenis yang lain bukan berarti tidak baik gitu. Tetap semua sama bagus gitu, punya nilai yang bagus gitu ya. Cuman kembali ke masalah seni. Cuman sekarang mungkin trennya lagi di tren anting putri gitu. Untuk jenis pohon yang paling bagus, saya rasa semua bagus. Semua bagus. Cuman seperti tadi, kalau masalah kalau dalam dunia bonsai ada bagus itu ada tanda kutip juga tentang harga ya. Nah, itu kembali ke masalah tren tadi. Harga itu tergantung tren. Kalau trennya sekarang lagi di misalkan sekarang kayak anting putri, memang anting putri sekarang harganya sangat fenomenal gitu. Istilahnya mungkin cuma satu-satunya jenis gitu ya. Iya, sekarang yang lagi mahal itu, walaupun jenis lainnya juga sama sih harganya tinggi gitu kalau kualitasnya bagus. Cuman sekarang istilahnya hobis bonsai di Indonesia itu lagi terfokus gitu, lagi tertuju hampir semua, karena memang di kita kebanyakan kan latah ya. Latah begitu ini tren ini semua pengen ikut tren itu gitu, karena seperti itulah mungkin mau baik di hobi, mau di fashion, di apa-apa juga di kita kan seperti itu, tergantung tren kan gitu kan. Jadi harga itu ya karena memang trennya sekarang lagi di anting putri, memang anting putri sekarang lagi nomor 1 gitu, harganya tinggi gitu. Master sejak kapan berkecimpung di dunia perbonsaian itu, dari sejak tahun berapa atau ya sejak kapan gitu? Awalnya kalau nggak salah saya tahun 93 ya, hobi ya, dikenalkan bonsai itu sama temen gitu. Dulu saya hanya sebatas hobi gitu, bonsai. Lama-kelamaan kok kayak asik gitu ya main bonsai. Kebetulan saya dulu ya ada usaha lah gitu. Nah pas zaman Krismon usaha saya terhenti. Nah justru hobi ini yang bisa menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya gitu. Dari hobi ini justru pada saat usaha saya pailit, bonsai lah yang bisa nolong hidup saya. Seperti halnya saya yang tadinya memang ingin bisa merawat gitu ya, ingin bisa merawat buat sendiri, karena situasi dan keadaan akhirnya mulai dipercaya. Pada tahun 2001 saya mulai dipercaya untuk merawat untuk bonsai beberapa kolektor di Bandung gitu ya. Nah di situ timbul kepercayaan ya.
bahwa saya itu mungkin bisa gitu ya, walaupun maksain bisa gitu ya, pede aja gitu, walaupun pada saat itu sebetulnya ragu-ragu. Tapi ada beberapa kolektor di Bandung yang mempercayakan untuk merawat bonsainya sama saya. Nah, tahun 2002 pure usaha saya tidak dari apa-apa lagi ya, dari bonsai. Sampai saat ini nggak bisa berpaling ke lain hati. Usaha saya cuman di bonsai ini saja gitu. Usaha di hobi itu enak ya? Betul, betul. Gitu kan? Usaha di hobi itu enak. Kenapa? Karena kita sambil menyalurkan hobi gitu, jadi enjoy gitu. Kita punya penghasilan gitu kan, enjoy gitu. Jadi usaha tapi yang dinikmati, betul sambil seneng, karena kita memang hobi gitu. Hobi kita dibayar istilahnya lah gitu. Bagaimana dengan ini perawatan bonsai, apakah sulit atau gimana? Ini buat yang awam aja gitu. Sebetulnya kalau dibilang sulit enggak ya. Kalau mau belajar bisa dipelajari gitu, sangat mudah lah istilahnya. Cuman bonsai itu yang paling penting itu sabar, teliti ya, ulet, itu yang paling penting itu. Ya. Terutama kesabaran. Ilmunya kan kita bisa sekarang lah, tinggal googling juga banyak lah ya di YouTube ya, cari pengen teori apa gitu. Tapi yang pesan saya sih yang paling utama itu tingkatnya di kesabaran, karena waktu yang tidak bisa dicuri gitu, waktu tidak bisa dibohongin gitu. Karakter pohon itu tumbuh keluar itu sesuai ring dengan perjalanan waktu gitu. Walaupun banyak trik-trik untuk mempersingkat itu, tapi tetap dia butuh proses, butuh waktu yang panjang gitu ya, untuk bisa menghasilkan suatu karya yang mungkin istimewa gitu ya. Satu tips ya untuk para hobis bonsai dari saya mungkin ya, karena bonsai itu kita bermain dengan makhluk hidup ya, tumbuhan yang sama punya nyawa ya. Jadi seninya itu, kadar seninya itu memang perlu, tapi tetap harus bisa berbagi dengan tekniknya, dengan botani, dengan ilmu botaninya yang kita miliki gitu. Kita harus apa karakter pohon per pohon minimalnya gitu, seperti itu. Apakah pohon itu untuk pohon dari iklim tropis, subtropis, iklim panas atau dingin, seperti itu. Jadi faktor kesehatannya harus dijaga. Yang paling penting itu, kita jangan terlalu berpikir tentang seni aja gitu, tapi botaninya juga kita harus kuasain, karena kita bermain dengan makhluk hidup juga gitu ya. Dia punya nyawa sama, dia punya keinginan tumbuh sama, jangan kita lawan keinginan. Ya gimana caranya? Sebisa mungkin seni kita itu hanya 30% mungkin ya, kalau menurut saya. Kita harus mengikuti keinginan pohon. Bagaimana pohon itu berkeinginan dengan gaya seperti ini, secara ilmu morfologinya gimana gitu ya, terhadap iklim yang di tempat tersebut gitu. Jadi jangan memaksakan keinginan kita terhadap pohon, tapi kita harus banyak mengalah untuk mengikuti, harus pintar mengikuti keinginan pohon itu sendiri gitu, semaksimal mungkin seperti itu. Baru keinginan kitanya, porsinya digabungkan dengan keinginan si pohon itu tersebut gitu.